Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu dan segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 2 dan 17. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Thomas Alva Edison adalah penemu fonograf, yaitu alat semacam gramofon yang dapat merekam suara dan mengeluarkan bunyi suara yang direkam. Uniknya, Thomas Edison membuat alat ini pada saat ia tidak bisa mendengar dengan baik. Pendengarannya terganggu dan membuatnya tuli. Ia hanya bisa mendengar suara teriakan atau suara yang sangat keras. Namun keterbatasan pada pendengarannya tidak menghalanginya untuk membuat alat perekam dan penghasil suara. Selain fonograf, Thomas Alva Edison juga adalah penemu dari lampu pijar, mikrofon, mimeograf, fluoroskopi, dan film. Saudara yang terkasih, kita mungkin punya keterbatasan, tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Kita umumnya sudah tahu bahwa Musa membawa tongkat, tapi kita seringkali tidak menyadari bahwa tongkat yang ia bawa itu menunjukkan keterbatasannya. Memang tongkat biasa dipakai oleh seorang gembala, sebagaimana pekerjaan Musa pada waktu itu yang menggembalakan ternak mertuanya. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi simbol dari tongkat ini, yaitu berhubungan dengan usia tuanya. Ketika Musa dijumpai Tuhan dan disuruh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sudah tidak muda lagi. Umurnya sudah 80 tahun, saudara. Tongkatnya menunjukkan keterbatasan usianya. Ia sudah tua. Ditambah lagi dengan keterbatasan lainnya, Musa tidak bisa berbicara dengan lancar. Itu sebabnya ia membutuhkan Harun untuk menjadi penyampai pesannya. Namun kita melihat satu hal yang luar biasa dalam hal ini, saudara, yaitu Tuhan memakainya dengan ajaib. Apa yang kelihatannya lemah bagi dunia ini, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangannya. Simbol keterbatasannya dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, renungkanlah saat ini. Apakah selama ini saudara kecewa dengan keterbatasan yang saudara miliki, dan hal itu membuat saudara kehilangan semangat, putus asa, dan tidak mau bangkit? Apakah saudara sudah tidak lagi bergairah untuk menjalani kehidupan ke depan karena memikirkan semua keterbatasan diri saudara? Mari sadari saat ini juga bahwa Tuhan dapat memakai keterbatasan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Jangan memandang diri kita yang terbatas, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak terbatas. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 tertulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apa keterbatasan saudara saat ini? Ingat janji firman Tuhan,
segala perkara. Perhatikan saudara, dikatakan di sini segala perkara. Bukan hanya 1-2 perkara, tapi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Sadari hal ini saudara, Tuhan sanggup melakukan yang tidak terbatas melalui diri kita yang terbatas. Percayalah saudara, melangkahlah dalam iman, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada kami, mengajar kami bahwa keterbatasan kami bukan halangan untuk kami mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Keterbatasan kami tidak membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Justru dalam keterbatasan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Janji firman-Mu menghibur dan memberikan kami semangat yang baru untuk menjalani kehidupan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu atas kami dalam segala aktivitas kami, tugas-tugas pekerjaan dan segala yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan buat berhasil dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, berikan kesejahteraan, keamanan, dan curahkan berkat-Mu. Terlebih khusus kami berdoa agar Tuhan melawat bangsa kami, sehingga setiap orang di bangsa kami mengenal Engkau Tuhan Yesus secara pribadi dan mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Pulihkan dan lawatlah semua orang dari segala bangsa. Biarlah keselamatan-Mu ya Tuhan menjadi bagian dari kehidupan semua orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.